Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga selalu sehat walafiat. Terima kasih kepada Dr. Insinyur Harniati MSc dan Dr. Wahyu Trisnasari SSTMP selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Agribisnis Pertanian. Dan tak lupa kepada teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Tak lupa kita panjatkan doa kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rezekinya berupa nikmat sehat sampai detik ini. Izinkan saya, Astri Gustiani Dewi, dengan NIRM 0201180007 untuk mempresentasikan bisnis plan yang berjudul Budidaya Jamur Tiram The Oyster, Desa Pasir Biru, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Berikut merupakan visi dan misi perusahaan The Oyster. Visi, menjadi perusahaan jamur yang bergerak dalam bidang budidaya yang menghasilkan produk-produk berkualitas unggul, modern, serta berdaya saing tinggi. Kemudian misinya, yang pertama, merancang kegiatan agribisnis yang jujur dan berakhlak. Yang kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perusahaan melalui bimbingan dan pelatihan. Yang ketiga, merancang kawasan usaha yang modern dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, memajukan kesejahteraan petani di sekitar lokasi usaha dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Analisis SWOT perusahaan The Oyster terdiri dari S atau strength, W weakness, O opportunities, dan T threat. Di mana strength atau kekuatan yaitu tersedianya lahan, tenaga kerja, bahan baku, sumber daya air, produknya organik atau alami, dan teknik budidayanya yang tidak sulit. Kemudian weakness atau kelemahan, persediaan bibit terbatas, akses pasar terbatas, produk tidak bisa disimpan lama, dan teknologi pasca panen yang terbatas. Kemudian opportunities atau peluang, harga produk tinggi, industri pengolahan hasil pertanian, permintaan pasar, perkembangan teknologi, sarana produksi, kebijakan moneter. Kemudian yang terakhir, threats atau tantangan berupa perubahan iklim, pasokan dari daerah lain, dan bencana alam. Strategi yang diambil atas dasar analisis matriks SWOT yaitu strategi SO. Dengan cara yang pertama mengoptimalkan lahan, tenaga kerja, bahan baku, dan sumber daya air akan dapat meningkatkan produktivitas jamur sehingga permintaan pasar dapat terpenuhi. Yang kedua, jamur tiram putih adalah produk organik atau alami. Jika dipadukan dengan perkembangan teknologi, maka kualitas produk akan meningkat sehingga dapat meningkatkan harga produk dan pendapatan petani. Kemudian yang ketiga, teknik budidaya yang tidak sulit dan didukung oleh ketersediaan sarana produksi memungkinkan produksi melimpah sehingga industri pengolahan hasil pertanian dapat dikembangkan. Poin pertama, aspek pasar terdiri dari perkembangan pasar, pangsa pasar, strategi pasar. Perkembangan pasar. Budidaya jamur tiram memiliki perkembangan yang baik di wilayah Sumedang, di mana untuk di daerah Rancakalong tersendiri, ada tengkulak yang siap menampung jamur segar 200 kilo per harinya. Kemudian pangsa pasar. Pangsa pasar yang dituju adalah penjual atau pedagang jamur tiram segar serta bermitra dengan tengkulak. Kemudian strategi pasar. Terdiri dari segmentation, targeting, dan positioning atau STP. Kemudian bauran pemasaran atau marketing mix. Dari STP ini, jamur tiram segar merupakan sebuah produk yang diproduksi serta dijual langsung kepada pelanggan. Kemudian targetingnya, target pasar yaitu konsumen jamur segar. Konsumen jamur segar adalah konsumen yang memerlukan jamur segar untuk konsumsi pribadi atau untuk bahan baku usaha lainnya. Dan yang ketiga adalah positioning atau posisi. Untuk awal penjualan, kami berikan diskon setengah harga untuk 1 minggu dengan maksud memperbanyak serta mengumpulkan pelanggan.
Selanjutnya kami akan berikan potongan khusus apabila membeli dalam jumlah borongan. Bauran pemasaran atau marketing mix, sebagaimana kita ketahui, terdiri dari 4: product, price, place, and promotion. Produk yang ditawarkan berupa jamur tiram segar yang memiliki kualitas baik dengan kadar gizi yang tinggi, menyehatkan sekaligus berkhasiat obat. Kemudian price, jika harga pasar 12.000 per kilonya, maka harga yang dipilih oleh kami 10.000 per kilonya, di bawah harga pasar dengan selisih 2.000 per kilo. Kemudian place, strategi tempat ditinjau dari terlewati oleh jalan provinsi, dekat dengan produsen bahan baku, dan juga tempat pemasaran, serta daerah yang cukup padat dekat penduduk. Dan yang terakhir adalah promotion, kita akan melalui beberapa kegiatan seperti pemberian pemahaman konsumen terhadap manfaat jamur, mengikuti event-event berkala kabupaten sampai nasional, penggunaan sosial media, meningkatkan pelayanan khusus, menjalin hubungan baik dengan pelanggan karena merupakan aset yang sangat penting. Yang kedua, yakni aspek yuridis, terdiri dari produk, kegiatan usaha, badan hukum perusahaan. Produk yang kami jual ialah jamur tiram segar, di mana produk yang kami jual telah melewati fase sortir serta grading sehingga kami dapatkan kualitas terbaik. Kemudian, kegiatan usaha, kegiatan budidaya jamur tiram, dan kegiatan pemasaran dilakukan ke tengkulak dan petani pengolah jamur tiram di wilayah Kabupaten Sumedang. Kemudian badan hukum perusahaan. Bentuk badan usaha berupa usaha perorangan, dengan izin usaha berupa perdagangan meliputi surat izin usaha perdagangan dan surat izin tempat usaha yang diajukan kepada Kepala Desa Pasir Biru, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Ketiga, aspek teknis produksi yang terdiri dari keadaan lokasi usaha, aspek sumber daya manusia atau SDM, analisis kompetensi SDM, analisis kebutuhan dan pengembangan SDM, dan rencana kebutuhan pengembangan SDM melalui bimbingan dan pelatihan. Dilihat dari aspek sosial, sektor pertanian ini mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Pasir Biru jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Komoditas jamur tiram yang memiliki peluang pasar yang tinggi, masih sedikit masyarakat yang mengusahakannya, sehingga pesaing dalam usaha masih sedikit. Kita lihat ke aspek lingkungan, ditinjau dari syarat tumbuh, pembibitan dan budidaya jamur tiram, Desa Pasir Biru cocok menjadi daerah pembibitan dan budidaya jamur tiram. Kemudian, dilihat dari aspek produksi, ada beberapa kegiatan budidaya melalui kegiatan pembuatan kumbung, persiapan bahan baku, pencampuran bahan baku, kemudian pembungkusan, sterilisasi, pendinginan, inokulasi dan inkubasi, kemudian penumbuhan, dan terakhir panen dan pasca panen. Selanjutnya, yang keempat ada aspek pengelolaan yang terdiri dari Direktur Utama, saya sendiri Astri Gustian Dewi, kemudian di bawah saya ada 3 bidang yaitu manajer keuangan, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Manajer keuangan Rita Puspita, manajer produksi Agus Asani, dan manajer pemasaran adalah Ajeng Ulandari. Aspek 5 merupakan aspek sosial dan lingkungan, yaitu dampak terhadap masyarakat sekitar. Yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Kedua, meningkatkan gizi dan nutrisi masyarakat dengan mengkonsumsi jamur tiram. Yang ketiga, keberagaman profesi semakin banyak. Yang keempat, meningkatkan taraf ekonomi desa. Dan yang kelima, tercukupinya kebutuhan akan jamur tiram. Keenam, pembukaan lahan untuk usaha budidaya jamur tiram. Ketujuh, meningkatnya kebutuhan limbah atau serbuk gergaji. Dan yang terakhir, meningkatnya suburan tanah. Aspek 6 merupakan aspek finansial yang terdiri dari modal tetap atau aktiva tetap atau disebut juga investasi. Yang kedua, modal kerja atau aktiva lancar. Kedua tersebut digabungkan menjadi total biaya, yang terdiri dari biaya penyusutan, biaya sewa lahan,
Amortisasi. Amortisasi ini seperti pendaftaran PWMP, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha. Yang keempat, biaya bahan baku, dan yang kelima, modal kerja. Yang termasuk ke dalam investasi adalah biaya penyusutan, biaya sewa lahan, dan amortisasi. Dan yang termasuk kepada modal kerja adalah biaya bahan baku dan modal kerja, yang apabila seluruhnya ditotalkan berjumlah Rp11.178.967.000. Adapun sumber modal terdiri dari komponen modal investasi dan modal kerja, di mana perolehan modal itu dari sendiri dan juga pinjaman, dengan proporsi sendiri 12,5% dan dari pinjaman bank 87,5%. Dengan total modal investasi Rp31.565.000 dan modal kerja Rp9.115.500 dan apabila ditotalkan berjumlah Rp40 juta. Selanjutnya adalah pelunasan peminjaman menggunakan metode flat rate, di mana peminjaman 35 juta dengan biaya pokok per tahun 7 juta, bunganya 7%, dan saldo akhir berkurang setiap tahunnya. Apabila ditotalkan, biaya pokoknya 35 juta, bunganya Rp7.350.000, dan totalnya Rp42.350.000. Selanjutnya, ada penerimaan atau revenue, laba sebelum pajak, juga RC ratio, di mana penerimaan rata-rata panen per kilogramnya 25 kg dalam jangka waktu usaha 100 hari dengan harga Rp10.000 menghasilkan Rp25 juta. Dan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ini merupakan selisih dari total biaya dikurangi penerimaan. Totalnya yaitu Rp13.821.33.000. Dan RC ratio memiliki nilai 2,24, berarti setiap mengeluarkan modal Rp1 akan memperoleh pengembalian Rp2,24. Dengan begitu, usaha dinyatakan layak karena RC ratio lebih dari 1. Dapat dilihat pada tabel, terdiri dari proyeksi arus kas dan juga payback period, di mana proyeksi arus kas dan payback period ini selama jangka usaha 5 tahun. Proyeksi arus kas terdiri dari arus kas masuk atau cash inflow, arus kas keluar atau cash outflow, dan arus kas bersih atau net cash flow. Di mana arus kas masuk ini terdiri dari modal sendiri yang dikeluarkan pada tahun pertama, modal pinjaman yang dikeluarkan pada tahun pertama, dan penjualan yang stabil selama 5 tahun sebesar Rp75 juta, kemudian penyusutan yang stabil setiap tahunnya. Sehingga pada tahun pertama, arus kas masuk besar di tahun awal, kemudian berkurang sampai tahun kelima secara stabil. Kemudian yang kedua adalah arus kas keluar atau cash outflow, yang terdiri dari pembelian alat, pembelian tanah, biaya perizinan, biaya tetap, cicilan pokok, biaya variabel, biaya bahan baku, yang bila dijumlahkan pada tahun pertama Rp110.465.000, kemudian pada tahun 2, 3, 4, 5 stabil sebesar Rp23.186.500.000. Kemudian arus kas bersih atau net cash flow yang dikeluarkan kecil pada tahun pertama, kemudian tahun selanjutnya stabil sebesar Rp56.993.900.000. Payback period, di mana
pada tahun ke-1, bulan ke-5, usaha akan mencapai periode pengembalian balik atau titik pulang modal dalam jangka waktu tersebut. Sehingga usaha dinyatakan layak karena payback period lebih kecil daripada umur usaha, yakni 1 tahun 5 bulan lebih kecil daripada 5 tahun usaha. BEP atau Break Even Point, di mana terdiri dari BEP dalam rupiah dan BEP dalam kilogram. BEP dalam rupiah ini sebesar 5.625 rupiah, di mana usaha akan mendapatkan titik impas pada saat penjualan mencapai 5.625 rupiah tersebut. Dan BEP dalam kilogram, di mana usaha akan mendapatkan titik impas pada saat penjualan mencapai 325 kg. Selanjutnya, melihat dari analisis NPV, BC, dan IRR usaha budidaya jamur tiram dalam ribuan rupiah, di mana gross BC sebesar 2,01, lebih besar daripada angka 1, kemudian dinyatakan layak, dan net BC 2,08, lebih besar dari angka 1, dinyatakan layak, dan IRR 66,26%, lebih besar daripada 12%, dinyatakan layak. Kesimpulannya adalah, usaha budidaya jamur tiram The Oyster layak dijalankan atau Go Project karena nilai manfaatnya lebih besar daripada biaya gross BC and net BC, atau lebih besar dari 1, dan tingkat pengembalian internal atau IRR lebih besar daripada suku bunga bank sebesar 12%. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya ucapkan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.